Saya tidak berpengaruh. tahu ya, saya tidak tahu apa tujuan utama Ruben memposting hal itu. Ya saya juga nggak berani menyimpulkan itu bentuk kemarahan, bentuk kekecewaan, nggak tahu. Kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong. Sangat amat tidak nyaman. Kekasih Sarwenda, Giorgio Antonio Chandra atau yang kerap dipanggil Gio, yang selama ini disebut-sebut CEO dari perusahaan besar, belakangan ini tengah menjadi sorotan tajam publik setelah mendapat sentilan keras dari Ruben Onsu. Ya, sudah beberapa hari ini Ruben rajin menyindir kekasih Sarwenda melalui unggahannya atau postingannya di media sosial. Meski belum diketahui secara pasti untuk siapa unggahan Ruben dialamatkan, namun publik sebagian besar terlanjur meyakininya jika unggahan Ruben Onsu persis ditujukan untuk Gio, kekasih dari mantan istrinya. Bukan apa-apa, melalui unggahannya, sepatah kalimat pendek yang ditulis Ruben membuat publik tercerahkan dengan tontonan yang selama ini dipamerkan Gio. Tentu saja tidak secara kebetulan jika Gio santer dituding kerap memakai fasilitas mewah yang bukan miliknya. Mulai dari mobil mewah yang digunakan hingga bikin konten di rumah yang ditinggalkan Ruben untuk anak-anaknya. Dan melalui unggahan terbaru, kembali Ruben menyindir Gio. Sekarang kita makan kacangnya di rumah dan ikuti undiannya. Semoga beruntung. Tulis Ruben di media sosial pribadinya baru-baru ini. Sindiran Ruben Onsu dengan cepat mendapat sambutan meriah dari netizen yang memenuhi kolom komentarnya dengan ikut menyindir Gio. Kelas cara rendahinya, kata netizen mengomentari cuitan Ruben. Malu ih, tulis netizen lain. Pendek, tegas, dan keras dialamatkan untuk Gio. Gua kece di rumah ente, tulis netizen lainnya tak mau kalah menyoroti sindiran Ruben pada Gio. Gio sepertinya sedang panen sindiran, tidak hanya di media sosial namanya tidak pernah sepi dari perbincangan, tetapi juga kehidupannya juga tidak luput dari sorotan. Kali ini sindiran pedas datang dari praktisi hukum senior, Hotman Paris Hutapea. Pengacara yang dikenal flamboyan itu dengan gaya santai namun menghujam, turut mengomentari kelakuan Gio yang kerap datang dan tinggal di rumah Sarwenda, padahal status rumah itu masih gono gini dengan mantan suaminya Ruben Onsu. Akibat sindiran keras Hotman itulah, nama Gio mendapat sentimen buruk dari publik. Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu apa tujuan utama Ruben memposting hal itu. Ya saya juga nggak berani menyimpulkan itu bentuk kemarahan, bentuk kekecewaan, nggak tahu. Tapi kan memang sepatutnya lah, ya sepatutnya kalau misalnya artinya itu kita adalah orang yang bertanggung jawab, gitu ya, orang yang benar-benar seperti apa yang dikatakan. Harusnya kita juga mampulah untuk menyiapkan tempat untuk bekerja live TikTok itu ya. Dan artinya itu postingan-postingan itu tidak hanya melulu seputar kediaman Ruben Onsu kan begitu ya, yang memang itu merupakan harta gono gini kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian Ruben memberikan ucapan seperti itu, sebenarnya kan ya artinya ini mengetuk lah, artinya mengetuk supaya lu sadarlah gitu, jangan sampai artinya itu terlalu jauh sebelum ada ikatan itu dan ada di rumahnya mereka dan juga anak-anaknya juga jadinya tanpa ada batasan lagi gitu dengan dia yang masih belum punya ikatan apapun dengan ibunya anak-anak ini. Jadi hanya sebatas itu aja. Ini kan karena kan kita orang timur ya, jadi artinya kan segala sesuatu itu kan pasti ada batasan-batasan yang harus dijaga. Saya udah lihat videonya, jadi gini.
pertama-tama saya berharap bahwa persoalan ini nggak semakin meruncing ya antara pendukung Ruben dengan pendukung Sarwendah lah ya, karena sekali lagi kita sama-sama mementingkan kepentingan anak, jangan sampai ribut-ribut di media. Kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam renangnya, nggak boleh gitu. Dan yang kedua, kalau anak itu memang itu demi kepentingan anak, kasih dia ketemu dengan bapaknya. Jangan dong ya. Lagi pula cowok pun ya, kalau cowok kau punya pacar mantan istri orang yang sedang proses cerai, lu jangan masuk ke kolam renangnya lah, gengsi dong, nggak ada harga diri lo ya. Ya, gitu kan? Ya, jadi para cewek yang sedang proses cerai, ya, itu rumah dan kolam renang adalah dicari suamimu. Masa kau bawa laki-laki ke dalam? Kau laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa. Apalagi kalau renang cumbu-cumbuan di kolam renang, malulah jadi laki-laki. Laki-laki kalau nggak punya duit, walaupun badannya bagus, dalam hitungan bulan pasti akan dibuang oleh istrinya, akan dipandang rendah oleh istrinya. Ini pengalaman dari kasus-kasus yang saya pegang. Cowok-cowok yang bokek nggak usah pamer lah, nggak usah pamer badan bagus, atletis, tapi kau ngancam mantan istri orang. Tidak sekali dua kali Gio terlihat di rumah Sarwendah dan anak-anaknya. Keberadaannya bersamaan menggunakan fasilitas lainnya sontak mengundang banyak tanya, terutama dari aspek etika. Mengingat rumah itu masih dalam pembayaran berjalan alias belum lunas, dan terkait pembayaran bulanan Sarwendah dan Ruben masih terlibat konflik sampai kini. Keberadaan Gio kerap muncul di media sosial dan sesekali membuat konten dan tayangan live, mengundang keprihatinan. Selain tak pantas karena statusnya yang belum terikat tali pernikahan dengan Sarwendah, juga ditengarai keberadaan anak-anak Sarwendah yang pasti terganggu karena aktivitasnya di ruang privat. Menanggapi polemik tersebut, apa kata pakar hukum Agustinus Nahak? Tolin, ininya mau disantolin. Aduh ganteng banget yang lewat gitu. Udah, ada si kecil. Hai guys. Udah dicari ya, semuanya udah ketemu. Kita live sekarang. Ayo. Oke, bye. Tetapi yang menjadi persoalan hari ini adalah bahwa rumah ini saya juga belum tahu apakah rumah tersebut diberikan kepada anaknya atau memang hasil pembagian kepada Sarwendah. Tapi apapun itu, ketika ada orang asing masuk ke dalam rumah itu harusnya ada pemberitahuan dan persetujuan kepada si Ruben. Kenapa? Ada anak-anaknya di situ. Takutnya live yang mereka lakukan itu secara sporadis dan itu bisa mengganggu ya jam belajarnya anak, jam bermainnya ada, bahkan psikis anak bisa terganggu dengan keberadaan orang yang menurut saya itu kan belum sah ya, nanti masih dalam tahapan sebagai teman gitu, teman dekat atau orang asing. Dan yang berikut lagi adalah keluarga kedua pihak memfasilitasi orang tua ini karena mereka ini public figure. Apa yang dikatakan kepada fansnya, anak-anaknya ini secara psikis anaknya terganggu karena media yang saat ini sangat, orang bilang sangat liar gitu. Kalau saya melihat suatu hubungan itu kan mereka ini hanya sebagai teman. Karena begini, pernikahan itu kalau diakui, kalau dilakukan secara konstitusi, kalau mereka tinggal bersama tanpa status, itu namanya living together, itu namanya kumpul kebo. Ada juga menikah secara agama, menikah siri, itu juga tidak diakui oleh konstitusi kita, diakui oleh agama tertentu, tapi tidak diakui oleh konstitusi. Menikah yang paling benar, menikah secara konstitusi. Makanya saya selalu bilang apa? Akta nikah itu hanya satu. Surat nikah boleh banyak, tapi akta hanya satu. Akta itu dikeluarkan oleh negara karena ada hak dan kewajiban di situ. Makanya statusnya sekarang ini antara Sarwendah sama si laki ini statusnya apa? Kita kan nggak tahu. Apakah mereka serumah atau mereka tinggal lain rumah? Tapi apakah anak-anak itu sudah diajak untuk bermain bersama dan lain sebagainya? Apakah tidak terganggu psikis anak dan kekhawatiran Ruben Onsu serasa sebagai seorang bapak? Harusnya kita juga mampulah untuk menyiapkan
tempat untuk bekerja live TikTok itu ya. Dan artinya itu postingan-postingan itu tidak hanya melulu seputar kediaman Ruben Onsu kan begitu ya, yang memang itu merupakan harta Gonogini kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian Ruben memberikan ucapan seperti itu, sebenarnya kan ya artinya ini mengetuk lah, artinya mengetuk supaya lu sadarlah gitu, jangan sampai artinya itu terlalu jauh sebelum ada ikatan itu dan ada di rumahnya mereka, dan juga anak-anaknya juga jadinya tanpa ada batasan lagi gitu dengan dia yang masih belum punya ikatan apapun dengan ibunya anak-anak ini. Jadi hanya sebatas itu aja. Ini kan karena kan kita orang timur ya, jadi artinya kan segala sesuatu itu kan pasti ada batasan-batasan yang harus dijaga. Begitu juga mengenai masalah Gonogini. Ya, kalau memang misalnya mau kita renegosiasi atau cari solusi, ini juga mungkin masih enak ngomongnya gitu loh. Kenapa kok KPR-nya nggak dibayarkan lagi? Apakah ada kesulitan atau bagaimana mekanismenya? Pasti kan akan enak ngobrolnya gitu, tanpa harus ada kondisi di mana anak sampai hari ini belum diberikan waktu untuk berkumpul dengan ayahnya, dengan Ruben Onsu gitu. Sangat amat tidak nyaman. Hati kita juga aduh. Tapi ya udahlah, saya cuman bilang ini adalah hal yang tidak baik. Rumah yang ditinggali Sarwenda sampai hari ini tercatat dalam harta Gonogini, pasca yang bersangkutan bercerai dari suaminya Ruben Onsu. Bagi Ruben sendiri, rumah dan mobil mewah yang ditinggalinya sejatinya diberikan untuk anak-anaknya. Namun yang menjadi permasalahan, rumah yang disengketakan statusnya masih dalam tahap pembayaran cicilan tiap bulan, alias belum lunas. Dan terkait pembiayaan, sudah 6 bulan ke belakang Ruben menyetop kiriman uang tiap bulan ke Sarwenda dengan alasan tidak diizinkan bertemu dengan kedua putrinya. Dari situlah konflik tajam antara Sarwenda dan Ruben disebut-sebut terjadi, dan sampai kini belum ada titik temu mengenai perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Kalau memang misalnya joint meetingnya itu bicara tentang penundaan pemberian nafkah, itu mungkin masih bisa dibicarakan ya, terkait dengan masalah Gonogini misalnya, yang ada bagian-bagian yang masih dibebankan kewajiban misalnya, itu mungkin masih bisa dibicarakan gitu loh untuk mencari solusi. Tapi harusnya jangan sampai pertemuan antara Ruben dan anak-anaknya itu disandra dengan hal-hal yang seperti yang tadi saya katakan, tentang pemberian nafkah, tentang penundaan pemberian nafkah, tentang masalah hal-hal yang lain itu. Nah, jadi cobalah diberikan dulu anaknya untuk bisa berkumpul bersama Ruben seperti apa yang diperjanjikan gitu loh, yang tidak terrealisasi sama bertahun-tahun ini kan begitu. Jangan lagi di framing klien kami ini butuh uang dari, maaf ya, ini kita di luar dari topik yang disampaikan sama kawan-kawan media, bahwa jangan dilihat bahwa klien kami ini perlu uang karena di stop. Tidak, klien kami ini dari awal perceraian, dari sebelum perceraian sudah menjadi wanita yang mandiri secara finansial, tidak lagi bergantung. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah ya, yang memang secara undang-undang sudah diatur, secara kesepakatan sudah diatur, tetapi tidak dijalankan, salah tidak? Kami menyampaikan situasinya bahwa kok kesepakatan ini tidak dilaksanakan, kok kewajiban secara undang-undang ini tidak dilaksanakan, kan wajar aja. Sementara itu, berembus kabar jika Ruben Onsu sedang menyiapkan langkah hukum lanjutan terkait hak asuh anak yang akan diajukan ke pengadilan. Kabar itu makin berembus kencang saat Ruben tidak menampik mengenai hal itu, mengingat sampai dengan saat ini, artis kenamaan itu belum bertemu dengan kedua putrinya yang saat ini dalam penguasaan Sarwenda. Sebelumnya, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyebut upaya mengajukan gugatan hak asuh anak tinggal menunggu persetujuan Ruben, sebab kapanpun siap diajukan. Lantas seperti apa perkembangan terbaru? Benarkah Ruben sudah menyetujui untuk mengajukan hak asuh anak ke pengadilan?
Saya sudah sampaikan kemarin ya ke beberapa teman ya. Artinya yang tadinya hanya masih baru dipertimbangkan, ini Ruben sudah bilang ke kita, ya udah dipersiapkan saja gugatannya. Berarti sekarang kan lagi dalam proses nih. Kan buat gugatan itu kan nggak bisa artinya itu kita selesaikan dengan cepat-cepat, Mbak. Kan gitu kan, kita kan nggak mau juga membuat gugatan yang buru-buru sifatnya. Nah, baru kemarin ngomongnya, kemarin tuh di hari Sabtu. Ya, Sabtu. Nah, sekarang baru di hari Minggu gitu loh. Jadi artinya barulah di hari Senin besok mungkin mulai ada persiapan untuk mulai menyusun gugatan, mengumpulkan bukti-bukti. Nah, jadi artinya itu yang akan terjadi kalau yang itu berkaitan dengan masalah hak asuh anak. Ya, karena sangat jelas sekali fakta-faktanya, masyarakat juga bisa melihat bahwa anak-anak ini patut diduga dalam lingkungan yang tidak aman. Ya, karena anak-anak itu kan harusnya ada rasa rindu sama ayahnya, ya, ada rasa kangen sama ayahnya. Kalau kita lihat begitu dekatnya mereka bersama ayahnya, kan nggak mungkin dengan mudah saja langsung berbalik menjadi tidak ada rindu, tidak ada respect. Ini kan nggak mungkin. Pasti ada sesuatu di dalam cerita itu. Nah, kalau memang misalnya yang menyebabkannya seperti apa yang disampaikan oleh Onyo, ini kan benar-benar jadi sesuatu yang anak-anak ini sudah tidak pantas dan patut lagi berada dalam lingkungan yang seperti itu, ya, karena harusnya anak-anak itu punya rasa rindu, ada rasa respect, dan orang tua yang ada dalam anak-anak dalam pengasuhannya juga harus menyampaikan agar anak-anak itu tidak tetap memiliki rasa hormat kepada ayahnya, ya, tetap memiliki rasa respect sama ayahnya gitu loh. Jadi jangan sampai perceraian yang terjadi antara ayah dan anak itu merubah situasi yang terjadi pada anak gitu loh. Karena kan tidak ada mantan anak, ini yang perlu digarisbawahi. Memang dalam tahapan ini Ruben itu memang punya hak ya untuk melakukan semacam upaya supaya anak-anak ini bisa mendapatkan perlindungan. Yang pertama mungkin Ruben harus juga melapor ya kepada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau mungkin juga menggugat secara keberatan terkait dengan hak asuh yang dulunya jatuh kepada seorang Sarwenda, dan bisa saja hak asuh anak ini dicabut oleh di bawah kuasa Sarwenda dikembalikan kepada seorang Ruben. Kenapa? Karena yang pertama juga saya lihat bahwa statement Sarwenda di media sosial terkait dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak layak, bahkan ada kata binatang, kata-kata menyerang karakter seseorang, itu bukan seorang ibu yang baik. Pasti kita pengen berikan ekspresi. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.